Bu Julian, soal melibatkan yang termarginalkan. Bagaimana itu melibatkannya? Nah, kalau tadi seperti saya sampaikan tadi Bu Julian, setiap kebijakan yang disusun itu harus menjawab pertanyaan sederhana, apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan? Begitu ada pertanyaan itu, langsung kita ini berubah cara menyusun eksekusinya. Karena secara embedded ada tugas menyelamatkan yang tidak termarginalkan itu. Itu embedded di dalam penyusunan polisinya. Inilah yang kami pandang sebagai cara untuk menghindari terjadinya marginalisasi kepada kelompok-kelompok itu. Nah, dan itu yang membuat kita jauh lebih mudah untuk menegur. Tapi kalau sebuah pembangunan dari tingkat leadership itu tidak diberikan guideline soal keadilan, maka kita harus selalu menegur, dan ketika menegur, ya dulu nggak pernah diberi guideline ini Pak gitu. Dulu nggak pernah dibilang harus adil gitu. Tapi kalau ada dibilang adil, maka dia akan, wah ini salah berarti. Dulu nggak dibilang harus adil, katanya harus selesai masalahnya. Ya kami selesaikan masalahnya. Bahwa di lapangan ada yang tergusur, menimbulkan keributan, ya kita tangani saja Pak gitu. Ini yang harus diubah dalam pendekatan kita. Memang SOP yang selama ini ada belum banyak memasukkan faktor keadilan di dalam eksekusi. Kita nggak masuk. Padahal tujuan didirikannya Republik ini itu kan untuk menghadirkan keadilan sosial. Saya sering berikan contoh yang awam mudah. Kalau awam mudah itu apa? Begini, kita mau bangun jalan tol. Ini saya sering sampaikan, bangun jalan tol. Terus kita bilang, bisa nggak membangun jalan tol berkeadilan? Terus kenapa jalan tol berkeadilan? Ya coba aja, tidak marginalkan orang. Ini kan memarginalkan nih. Apa sih yang terjadi? Jalan tol itu dibangun oleh investor. Investornya datang, dia akuisisi tanah, lebarnya 100 meter, panjangnya puluhan kilometer. Tanah itu pindah kepemilikan dari orang desa ke investor. Lalu pembebasannya setelah ada penlock. Dengan ada penlock maka tempat itu harus dibebaskan. Oke? Sesudah itu mereka pindah. Pertanyaan saya, boleh nggak sih kalau tanah itu nggak dibeli? Tapi boleh nggak sih itu sebagai penyertaan modal? Sehingga warga di situ itu punya share di dalam jalan tol yang dibangun. Dia tetap diberikan cukup dana untuk bisa pindah, tapi tidak habis dana itu untuk semuanya pindah. Tapi tanahnya dihitung proporsional dengan nilainya. Sehingga dia tidak termarginalkan. Tol ini akan usianya seumur Republik, ya. Keuntungannya seumur Republik, yang menikmati investornya, yang punya tanah sejak turun-temurun dari kakek neneknya itu nggak pernah lagi merasakan. Ini memarginalkan. Tapi ketika kita lakukan dengan berkeadilan, maka itu selesai. Jadi ini contoh pertanyaan sederhana yang bisa menjawab secara preventif usaha untuk tidak memarginalkan kelompok-kelompok yang sudah terbiasa dimarginalkan. Itu barangkali jawabannya. Terima kasih, Farina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan.